Kita ke kasus lainnya, Saudara. Polisi kembali intens memerangi judi online atau daring dalam jaringan. Penangkapan besar-besaran ratusan bandar judi dan pelaku judi terjadi di Padang, Sumatera Barat dan Surabaya, Jawa Timur pasca penangkapan dan juga penyidikan dari peristiwa tewasnya Yosua. Dalam 2 pekan terakhir di bulan Agustus 2022, Polda Sumatera Barat menangkap 226 tersangka terkait kasus perjudian yang meresahkan masyarakat. Dalam 124 kali operasi Polda Sumatera Barat, pengungkapan kasus didominasi oleh judi online atau daring. Perang terhadap judi online bahkan dideklarasikan oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Teddy menegaskan tidak segan menindak polisi yang melindungi penjudi, meski itu bawahannya sendiri. Polda Sumatera Barat menyatakan perang terhadap perjudian. Saya tidak akan mentoleransi meskipun itu anak buah saya sendiri. Dalam kasus yang sama di Surabaya, Jawa Timur, polisi juga membongkar kasus judi daring. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah menangkap 500 orang tersangka sejak awal tahun ini dan sejumlah barang bukti. Dalam praktiknya, para pelaku mengiklankan judi online di media sosial. Itu banyak, ada yang main slot, ada yang melalui YouTube dan sebagainya. Termasuk yang memberikan iklan tentang perjudian, kita juga lakukan penangkapan. Selain judi online, polisi juga membongkar aksi permainan judi dadu. Polisi menyita sejumlah barang bukti dadu dan arena permainan bola judi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dalam 2 pekan terakhir, Polda Sumatera Barat dan juga sejumlah Polda yang lain menangkap 226, ini khusus untuk Polda Sumatera Barat, 226 tersangka terkait kasus perjudian online yang meresahkan masyarakat. Bagaimana pengungkapan kasus judi online di Sumatera Barat? Kita bahas bersama Kapolda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa melalui sambungan telepon, dan ada juga Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Selamat petang menjelang malam, Pak Kapolda dan Prof. Hipnu. Selamat malam, Mas J. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenderal Pak Irjen Teddy Minahasa, ini 226 luar biasa selama 2 pekan. Bisa dijelaskan soal ini? Saya klarifikasi dulu, setelah sampai dengan hari ini, angkanya sudah berkembang menjadi 169 kasus. 169 kasus, oke. Dan jumlah tersangka yang sudah saya tahan 294 tersangka. Hampir 300 orang, luar biasa. Ini dalam 2 pekan ya? Ya, 2 pekan. Dan semuanya terkait dengan judi online? Judi online-nya sudah kita pilah 93 kasus, Ya. Kemudian yang offline 76 kasus. Tentu menjadi pertanyaan masyarakat, Pak Kapolda. Kenapa kemudian tiba-tiba muncul luar biasa besar? Apakah baru ada atau baru kelihatan atau seperti apa? Kalau saya menengok ke belakang, Ya. ANEF tahun 2021, jumlah kasus judi itu 167 kasus. Artinya sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, mengapa dalam 2 pekan ini seperti high speed, ya, seperti kecepatan tinggi saya gas begitu? Karena dalam meletusnya kasus Duren 3 ini, ada beberapa medsos itu dalam bentuk YouTube, TikTok, Twitter, dan sebagainya, menyebutkan bahwa institusi Polri membackup atau mengelola judi online. Itu saya tidak terima. Oke. Faktanya tidak ada perintah dari pimpinan Polri atau Kapolri atau unsur pimpinan lainnya untuk melaksanakan itu di daerah. Sehingga saya tergugah untuk membuktikan kepada publik yang telah menyuarakan itu bahwa institusi membackup judi online dan sebagainya itu tidak benar. Dan faktanya kami berantas. Kalau kemudian ada pertanyaan begini, setahun 167 kasus, saat ini dalam 2 pekan melebihi dari setahun 2021 kemarin. Ini tentu pertanyaan, kenapa kemudian bisa dalam 2 pekan ini luar biasa? Apakah kemarin itu sempat ada tekanan misalnya oleh oknum-oknum tertentu ya, bukan institusi? Untuk di Sumatera Barat saya rasa tidak ada dan saya tidak menemukan itu. Kalau toh terjadi pengungkapan besar-besaran dalam tempo singkat itu, karena saya kerahkan segala sumber daya yang saya miliki. Tidak hanya saya kedepankan fungsi reserse saja, tetapi Sabara, narkoba, kemudian Polairut pun, lalu lintas, semua sumber daya yang saya miliki di jajaran Polda Sumatera Barat saya kerahkan
untuk mengungkap semua bentuk atau praktik perjudian. Ini lokus deliktinya, tempatnya ini semuanya di Sumatera Barat terkait dengan bandarnya atau bandar dan pelaku? Seperti apa Pak Kapolda? Ya, tentunya ada bandar dan ada pelaku. Oke. Itu bisa dikatakan perjudian. Nah, tetapi sampai dengan saat ini, saya belum menemukan konektivitas atau titik hubung antara pelaku yang saya tangkap dengan pelaku-pelaku lain yang ditangkap oleh Polda lain seperti Kepri, Riau, atau Jambi, atau Sumatera Utara, bahkan Jawa Timur atau Jakarta. Saya belum menemukan titik konektivitas itu. Oke. Jadi ini kalau bayangan saya, tentu saya awam ya dalam hal ini. Tapi terkait dengan penangkapan yang begitu banyak dalam waktu 2 pekan, artinya memang pelaku termasuk juga bandar judi online banyak banget di Indonesia. Ya, itu fenomenanya kira-kira begitu, karena hampir 3 tahun kita diderah pandemi COVID-19, masyarakat banyak menganggur, aktivitasnya itu banyak menggunakan ini, handphone, Online. ponsel, untuk menggunakan praktik-praktik perjudian dan sebagainya itu. Oke, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini tentu apresiasi ya untuk Polda Sumatera Barat dan juga ada sejumlah Polda yang lain. Meskipun Polda Sumatera Barat menurut saya ini paling banyak, ini hampir 300 tersangka yang kemudian telah ditetapkan dalam waktu 2 pekan. Ya, ini tentu apresiasi. Meskipun juga ini menjadi sebuah seolah sinyal yang menyebutkan jangan-jangan apa yang disebutkan oleh masyarakat kemarin itu, ini saya sekali lagi bukan menyatakan institusi ya, tapi ada oknum yang kemudian melindungi judi online tertentu, itu benar adanya. Itu kemudian yang dianggap oleh masyarakat. Bagaimana Anda menanggapi ini, Prof. Hipnu? Ya, perjudian itu memang suatu penyakit masyarakat, seperti halnya prostitusi. Dan perjudian itu selalu ada. Makanya dalam hal ini, peran penegak hukum, peran penyidik Polri harus seoptimal mungkin, dan pemberantasannya adalah masif. Karena apa? Di dalam perjudian itu teorinya adalah suatu bentuk permainan uang secara untung-untungan, ya, secara untung-untungan oleh pelaku. Dan itu tanpa izin, kan itu kan? Makanya undang-undangnya, Mas, dulu undang-undang itu undang-undang perjudian, penertiban ujian. Jadi kalau Prof. Hipnu, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Bagaimana kemudian dengan pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa ada judi tertentu yang dilindungi oleh oknum jenderal di kepolisian? Ya, dalam konteks ini pendapat masyarakat tidak salah. Tidak salah. Karena dalam teori pemberantasan, teori efektivitas, ya, suatu penegakan hukum akan efektif adalah tergantung penegak hukumnya dan tergantung budaya masyarakatnya. Sehingga budaya masyarakat sekarang yang begitu terbuka, mungkin bisa menceliak, loh, kenapa kok tidak pernah ketemu? Ada apa? Ada apa masalah? Pertanyaan-pertanyaan jumlahnya kecil gitu ya? Seperti itu. Sehingga dalam teori itu sudah terjelas bahwa hukum adalah sebagai tool social engineering. Jadi sebagai alat yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, gitu, Mas. Inilah yang menjadikan peran hukum sebagai tanda petik. Ya. Tanda petik, gitu, Mas. Ya. Ini yang agak saya nggak bisa menyampaikan. Pak Teddy, tanda petik. Iya betul. Ini mau disampaikan. Pak Teddy, ini tentu disampaikan juga. Ya tidak salah. Meskipun juga kita harus apresiasi. Ini menunjukkan bahwa kalaupun ada banyak kemudian sosok-sosok seperti Pak Irjen Teddy Minahasa ini yang luar biasa, yang kemudian bisa membongkar luar biasa. Selama 2 pekan ada hampir 300. Bahwa kemarin tahun 2021 juga ada jumlahnya tapi jauh lebih kecil dibanding sekarang, karena sekarang 2 minggu, kemarin setahun. 2 minggu dibanding setahun saja lebih besar yang 2 minggu ini luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa ada komitmen yang tinggi. Jadi nggak ada sama sekali kemudian, kalau di Sumatera Barat Anda katakan tadi, tidak ada sama sekali tekanan, tidak ada sama sekali pesanan dari oknum manapun yang ada di Sumatera Barat. Ini yang kemudian Anda sampaikan, Pak Kapolda. Ya, saya hanya patuh pada pimpinan. Faktanya selama ini pimpinan tidak ada perintah yang neko-neko. Pimpinan maksudnya Kapolri ya, Pak Kapolda ya? Tentunya Kapolri atau unsur pimpinan lainnya. Oke. Tidak hanya Kapolri, tapi unsur pimpinan lainnya saya nyatakan tidak ada satupun yang menekan saya atau membelokkan arah pemolisian yang saya pimpin di Polda
Pak, saya ajak Bapak untuk buka-bukaan deh sekarang, Pak. Oke, kalau pimpinan memang nggak ada, tapi ketika mungkin ada satu waktu misalnya ingin menangkap judi online tertentu, lalu ada mungkin yang seleting Bapak misalnya, bukan angkatan ya, tapi misalnya sesama bintang 2 atau yang lain, atau oknum yang lain gitu ya, mengatakan bahwa jangan, ini titipan Bapak Jenderal ini misalnya. Ada nggak seperti itu, Pak? Saya rasa mereka juga berpikir kalau mau mengatakan itu kepada saya. Oke. Tapi pernah ada, Pak? Tidak pernah ada, dan saya yakin nggak akan berani. Karena saya tidak bisa setir-setir model begitu. Oke, baik. Selama ini tidak pernah ada dan Bapak menyatakan bahwa kalaupun ada, pasti akan saya lawan, Pak Irjen Teddy Minahasa. Saya tolak, karena minta tolong dengan memerintahkan kan beda. Iya. Prof. Hipnu, Ya. ini tentu apresiasi sekali lagi, tapi menurut saya tentu ini harus dipertahankan, jangan sampai kemudian ada suara-suara ke depan yang kemudian terulang kembali. Ini tentu apresiasi ya, prestasi yang kita harus apresiasi. Apa yang bisa Prof. Hipnu sampaikan dari sini? Karena memang ini menjadi sebuah hal yang mungkin secara hukum akan sulit dibuktikan. Tapi saya 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun kemudian melakukan peliputan di bidang kepolisian ya. Dan kemudian juga kita tahu juga ada beberapa juga ketika misalnya dulu oknum bahwa ketika misalnya ada penangkapan maka terkait dengan persaingan itu ada kemudian suara-suara seperti itu. Entah benar atau tidak. Ya kan? Tapi sekarang ditunjukkan bahwa semua ini sama di mata hukum. Komentar Anda? Ya, terima kasih. Memang ini dalam hal pemberantasan judi, apalagi judi online, togel, ya, perlu adanya suatu tindakan yang permisif, suatu tindakan yang terus-menerus. Saya katakan tadi, karena ada suatu bahwa apalagi judi online yang selama ini kadang tidak ketemu adalah bandar. Subjek hukum pelaku judi online itu adalah pemain dan bandar. Nah, kalau pemain tadi saya memberi apresiasi sekali pemain tadi ada berapa? 200 Mas ya. Sekarang bandarnya bagaimana? Gitu loh Mas. Ini jangan sampai pemainnya itu dikandangin semua, bandarnya nggak ketemu. Nah, ini yang menjadikan suatu penegakan hukum yang tidak komprehensif. Karena namanya perjudian ada dua subjek hukum antara pemain dan bandar. Nah, dengan demikian, dalam penanganan suatu perjudian, asas equality before the law harus jelas. Oke. Apa artinya Pak kalau seandainya memang lebih banyak pemainnya daripada bandar ya? Mungkin bandarnya hanya sebagian kecil. Apa yang dikhawatirkan dari situ? Sampai 200 kan, waduh, itu kalau tentara satu kompi itu. Iya. Apa yang dikhawatirkan ketika pemainnya yang pemain judi maksudnya, para tersangkanya kebanyakan dari pemain judi, tapi bandarnya sedikit yang ditangkap. Apa yang dikhawatirkan? Ya, kami khawatirkan ini terus terjadi. Dan tidak salah kalau ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat seperti ini, kan gitu loh. Tapi kan saya harus fair juga Pak, kan memang lebih banyak pemain dibanding bandarnya. Lah iya, ini yang harus menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Penyidik Polri, bagaimana penangkapan, pemberantasan judi itu adalah menentukan bandarnya, bukan pemainnya. Kalau pemain itu kadang-kadang, apalagi tadi Pak Kapolda menyatakan era sekarang adalah era kondusif, untung-untungan itu menjadikan kadang-kadang masyarakat itu diharapkan, wah besok dapat ini, besok dapat ini. Ini yang jadi penyakit masyarakat kan seperti itu. Ini dalam ilmu patologi sosial adalah sebagai ilmu penyakit masyarakat, kan itu loh. Ini yang harus betul-betul disadarkan bahwa perjudian apapun tidak ada kaya kan judi, itu Mas. Sehingga salah satunya adalah kita mempertaruhkan bagaimana penegakan hukum secara kontinu. Yang kaya bandarnya ya. Yang tidak hanya pemakai tapi bandar. Iya, betul. Pak Kapolda, Pak Irjen Teddy Minahasa, bagaimana menjawab pertanyaan Prof. Hipnu bahwa yang ditangkap ini betul-betul memang serius ketika ini adalah pemainnya juga pasti tentu ya, tapi bandarnya juga menjadi perhatian utama. Ya. Memang komitmen kita, terutama saya, yang saya incer itu bandarnya. Tetapi mau menyentuh bandar tidak mungkin tidak melalui pelakunya dulu. Ada bandar nggak ada pelaku juga nggak akan jadi itu judi. Nah, justru yang menjadi concern saya di Sumatera Barat, tentunya kepada Kapolda yang lain atau Pak Kapolri juga memiliki concern yang sama. Bandar besarnya yang kita inginkan. Siapa yang pemilik modal yang menyiapkan infrastruktur, yang menyebarkan agen-agen bandar-bandar dan sebagainya sampai ke pelosok-pelosok itu siapa? Tentunya itu yang menjadi sasaran besar kita. Ada berapa bandar yang sudah ditangkap Pak dari 297 tersangka ini? Nah itu masih dalam rahasia penyidik karena
masih proses pengembangan. Tapi bandar besar Bapak yakinkan itu atau memang ada hal-hal lain yang mungkin Bapak ingin sampaikan? Belum. Jadi bandar besarnya belum sampai kita ke sana. Oke. Bandar juga berjenjang. Artinya 297 ini akan bertambah terus nih Pak ya dalam beberapa hari ke depan? Insya Allah. Oh luar biasa. Jadi 2 minggu 297 tersangka pemain dan bandar judi. Jumlahnya tentu nanti akan disampaikan karena masih dalam proses pengembangan. Ya, Lalu, karena begini, Mas. Ya, silakan Pak. Sumatera Barat ini memiliki kekhasan atau karakteristik yang agak berbeda dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Kita punya falsafah, yakni adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Betul. Jadi adat bersandikan atau berdasarkan kepada syariat agama, kemudian syariat agama itu berdasarkan kitab Allah. Artinya masyarakat sini kalau dari jumlah penduduk itu 97,60% mayoritas muslim. Begitu saya nyatakan perang terhadap judi, maka reaksi masyarakat Sumatera Barat itu pasti mendukung. Karena judi di mata mereka adalah haram. Itu faktor yang menjadi peluang saya untuk bisa dalam waktu secepat itu melakukan pengungkapan yang begitu besar. Artinya kalau Bapak mengatakan demikian, kalau di Sumatera Barat aja bisa segitu, logikanya di daerah lain mungkin lebih besar. Begitu ya Pak? Belum tentu, karena tiap daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Oke, baik. Baik, nanti kita akan lanjutkan Pak selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bersama dengan Kapolda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa dan juga Profesor Hipnu Nugroho dari Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah terkait dengan penangkapan judi online. Hampir 300 tersangka, saudara, dalam waktu 2 pekan. Sesaat lagi kami akan kembali. Masih bersama dengan Kapolda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa Putra. Lalu kemudian juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana dengan daerah lainnya. Anda tentu punya catatan soal ini. Karena kita mendengar ya beberapa hari ini juga masif sekali. Sumatera Utara misalnya. Ada beberapa daerah lain juga kemudian melakukan hal yang sama. Judi online. Yang selama ini kemudian didengung-dengungkan di berbagai media sosial dan sebagainya. Bahwa ini informasi yang tentu harus diselidiki lagi. Tapi ini yang kemudian ada di media sosial. Bahwa Irjen Verdi Sambo terkait dengan judi online 303 itu yang kemudian begitu banyak menggema di media sosial. Tentu kebenarannya harus diselidiki lebih lanjut. Tapi faktanya lepas dari itu memang banyak sekali penangkapan soal judi online. Komentar Anda? Ya, terima kasih Mas. Jadi di Sumatera Barat saya kira itu bisa menjadikan suatu sampel. Ya, kalau kita suatu penelitian, mungkin perlu juga bagaimana yang di Jawa dan bagaimana yang di Kalimantan. Termasuk di Jakarta ya? Karena pasti juga banyak. Iya, apalagi termasuk kota industri, Mas Aik. Ini saya kira menjadi sampel bahwa apakah betul bahwa sudah sedemikian marak adanya suatu perjudian online. Kalau seperti ini siapa yang salah? Bagaimana penegakan hukumnya? Bagaimana bentuk edukasinya? Kan gitu kan. Saya melihat memang situasi sekarang ekonomi serba sulit, perjudian sebagai bentuk permainan untung-untungan, itu rupanya agak marak. Oke. Agak marak. Saya masuk ke situ Pak, kalau kita bicara soal hukum ekonomi, karena ini judi kan terkait juga dengan uang. Artinya kalau kita bicara pemain, tentu bicara soal kota yang punya pendapatan per kapitanya tinggi. Jakarta misalnya, Medan di Sumatera Utara, atau misalnya Surabaya, Jawa Timur, artinya di Polda Metro Jaya, di Polda Jatim, ya itu tentu juga harusnya jangan-jangan lebih besar dari Sumatera Barat. Setuju nggak Pak Prof. Hipnu? Iya, rupanya kalau indikatornya dari segi ekonomi dan tingkat pendapatan sangat setuju, apalagi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin. Dan kita belum mendengar sebesar Sumatera Barat loh Pak. Ini permasalahankah kita belum mendengar sebesar Sumatera Barat? Iya, ya artinya kan di Sumatera Barat kan kota yang jauh. Betul. Kan? Dan secara ekonomi di bawah Jakarta, Surabaya misalnya, Medan. Iya, tingkat industrinya dan sebagainya, pendapatan per kapitanya juga
Saya kira ini barometer Mas Aiman, jadi menjadikan tolak ukur bagi Polri bagaimana dengan sampel yang ada di Sumatera Barat itu untuk bisa lebih peningkatan pemberantasan perjudian di seluruh Indonesia. Karena apapun yang terjadi ini adalah suatu kejahatan masyarakat yang merusak ekonomi, merusak kepribadian. Karena namanya tidak ada orang sukses karena judi yang menimbulkan ajarah depresi, bunuh diri dan sebagainya. Banyak faktor yang sangat merugikan oleh masyarakat. Dengan demikian tadi saya sampaikan, mungkin Pak Kapolda bisa juga menyampaikan segera bentuk bandarnya seperti apa sih kan gitu. Karena dari bandar itu nanti akan terbuka juga keterangan-keterangan apakah memang betul ada oknum yang sekarang itu lagi ramai di media sosial. Ini yang saya kira yang harus PR dijawab oleh penegak hukum untuk menjadikan bahwa Indonesia itu paling tidak ya bersih lah. Saya katakan bersih karena ini penyakit masyarakat Mas yang sulit akan hilang begitu. Makanya dulu kan pernah diizinkan kan gitu kan. Zaman SDSB, Prokas itu kan izin, tapi sekarang kan tidak boleh. Lah, konsep tidak boleh tidak izin ini, makanya pemerintah harus betul-betul continue. Nah, itu dalam teori efektivitas penegakan hukum sudah dijelaskan bahwa suatu efektivitas penegakan hukum diantaranya adalah peran masyarakat dan peran penegak hukum harus merupakan satu kesatuan dalam pemberantasan perjudian. Baik. Pak Kapolda, terakhir pesan Anda terkait dengan perjudian ini dan komitmen dari Polda Sumatera Barat. Silakan Pak Kapolda. Ya, komitmen saya beserta seluruh jajaran tentunya akan memberantas tuntas. Kita siap kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan tentunya sampai tuntas. Kemudian saya himbau kepada masyarakat, selaras dengan yang dikatakan oleh Prof. Ibu tadi bahwa judi tidak membuat kita kaya. Justru sebaliknya saya khawatir orang kalau sudah habis duit karena judi akan mendorong atau mendrive seseorang untuk melakukan kriminalitas lainnya. Itu yang akan saya antisipasi. Terima kasih. Dan ini tidak berhenti di judi ya Pak ya. Semua tindak pidana tidak pandang bulu dan tidak mengenal dalam tanda kutip pesanan dari siapapun. Ya, tugas pokok fungsi Polri kan sesuai pasal 13 Undang-Undang Kepolisian itu Harkamtipmas, penegakan hukum, kemudian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Artinya dalam konteks penegakan hukum, tidak boleh pandang bulu. Tidak boleh pandang bulu, semua sama di mata hukum siapapun itu. Terima kasih, apresiasi sekali lagi untuk jajaran Kepolisian Daerah Polda Sumatera Barat, Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Kapolda. Dan juga Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum.